Coba bayangkan gimana rasanya kalau foto wajah Anda tiba-tiba dicomot orang asing, lalu dipasang di poster demo tanpa izin. Pasti sakit kan? Itulah yang dialami Mama Yasinta, seorang perempuan adat di Merauke. Wajahnya dicuri, dijadikan simbol perlawanan di sebuah film dokumenter, Pesta Babi. Seolah-olah dia adalah sosok yang benci kemajuan, padahal tidak. Hatinya cuma ingin masa depan yang lebih baik. Fenomena egois seperti ini pernah dibahas oleh pemikir dunia, Francis Fukuyama, dalam bukunya yang berjudul Identity. Fukuyama mengingatkan kita tentang bahaya ketika sebuah kelompok merasa paling berhak mewakili identitas orang lain, lalu mengubur suara asli individu tersebut. Di lapangan, inilah yang dilakukan para oknum yang berkedok LSM. Mereka memaki wajah warga asli Papua sebagai komoditas politik demi merawat narasi konflik yang menguntungkan kantong mereka sendiri. Mari kita bicara data real, bukan sekedar modal omongan aktivis kota. Proyek food estate di Merauke itu bukan cuma soal cetak sawah, tapi soal masa depan. Di tahap awal saja, proyek ini menargetkan lowongan kerja untuk 5.000 pekerja lokal. Artinya, anak cucu masyarakat Papua bakal jadi penggerak, bukan jadi penonton. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembangunan ekonomi seimbang dengan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, pemerintah juga menjanjikan rencana infrastruktur sosial. Katanya ada pembangunan 500 rumah layak huni beserta fasilitas terpadu. Ditambah lagi, ada skema plasma yang menjamin 20% pengelolaan lahan wajib diserahkan ke tangan masyarakat adat. Jadi, uangnya bisa berputar langsung di dapur mereka sendiri, masyarakat Papua. Kalau ada yang bilang seluruh warga Papua menolak, itu jelas hoaks. Faktanya, sudah ada 34 kali konsultasi publik yang digelar bersama lembaga masyarakat adat di Merauke. Hasilnya nyata, 12 kepala suku adat resmi mengeluarkan pernyataan dukungan untuk transformasi ekonomi ini. Mereka sudah lelah dijadikan museum kemiskinan oleh oknum LSM yang menjual air mata Papua demi mendapatkan donor dan asing. Warga lokal itu realistis. Mereka ingin sejahtera, bukan dipaksa jadi tameng konflik. Tapi ingat, legitimasi dari 12 kepala suku ini bukan cek kosong buat Jakarta. Seringkali masalah terbesar bukan di lembar kesepakatan, tapi di pelaksanaan. Pemerintah Indonesia punya rekam jejak buruk soal inkonsistensi. Jangan sampai angka 5.000 pekerja, 500 rumah, dan skema plasma 20% itu cuma jadi pemanis di atas kertas demi meredam gejolak sesaat. Sementara di lapangan, hak masyarakat adat diperteli secara pelan-pelan melalui birokrasi yang korup. Stop eksploitasi narasi. Oknum aktivis harus berhenti mendikte apa yang terbaik bagi warga Papua, seolah-olah mereka tidak bisa berpikir sendiri, padahal masyarakat Papua itu cerdas. Di sisi lain, pemerintah juga harus berhenti bersikap jumawa. Pembangunan adalah jembatan menuju martabat, bukan sekedar proyek kejar tayang yang mengorbankan